Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Berikut dibacakan intensi untuk Misa Kudus pada pagi hari ini. Intensi khas diminta oleh Meralda Morgana untuk perdamaian keluarga. Mohon diberi kesembuhan dan dibebaskan dari kuasa kejahatan, penganiayaan, fitnah, dan perlindungan dari segala yang jahat dan juga kekuatan serta kesabaran dalam menjalani hidup. Daripada Juspa Josephine John, daripada keluarga Abraham Ajab, untuk Evelyn Lucy dan keluarga, Fredman dan keluarga, James Ajis dan keluarga, Jesse dan keluarga, Sister Daria, Angeline dan keluarga, keluarga Joanna Antong, untuk kesyukuran, perlindungan, kesihatan, kebijaksanaan, dan dijauhkan dari mimpi-mimpi buruk dan yang sakit disembuhkan. Daripada Naura Saimbing dan Sylvester George, untuk Samita Saimbing, mohon perlindungan dan juga semoga diteguhkan dalam iman Katolik. Daripada Joanna Anthony Apin, untuk anaknya Carlos Lasius, mohon agar diberi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dan roh kebijaksanaan sepanjang peperiksaan SPM. Daripada Clarice Albert dan juga keluarga, untuk kesyukuran atas cinta kasih dan penyelenggaraan keluarga, mohon perlindungan kesihatan yang baik, dan bimbingan roh kebijaksanaan untuk Del Ryan sepanjang peperiksaan SPM. Daripada keluarga Gilot Rampasan, untuk Eva Cyril, Elvira Eva alias Agnes Painin, Dexter Kalai Simon, dan Kalista Vianney Sixtus, mohon campur tangan Tuhan dan roh kebijaksanaan dalam menghadapi peperiksaan SPM. Daripada Hilda Edwin, mohon kesembuhan untuk diri sendiri, Wed Jimo, Denisi Sam, Aida Quineve, dan juga semua ahli keluarga. Mohon kesembuhan dan perlindungan. Diminta oleh George Moll Jr., mohon kesembuhan dan berkat dan kesembuhan dari penyakit bagi Helen Sita, dan juga mohon perlindungan dan kejayaan kesihatan bagi Cindy Joyce dan Verly Joyner. Daripada Jerome Batsun dan untuk semua ahli keluarganya, mohon kesembuhan dari penyakit untuk Rosni Saiki, perlindungan dan juga kebijaksanaan. Daripada Juspa Josephine John, untuk dirinya sendiri, mohon kesembuhan dari penyakit. Intensi untuk keselamatan jiwa diminta oleh John Baptist Johannes untuk keselamatan jiwa bagi Johannes Linggohun dan juga Stanislaus Potung. Daripada Juspa Josephine John untuk keselamatan jiwa bagi
Samuel Anson Tansi, dan semua jiwa-jiwa di api penyucian. Di sini ada satu pengumuman. Mohon kepada pemilik kenderaan SB 6610H untuk mengalihkan kenderaan kerana mengganggu lalu lintas. Intensi untuk keselamatan jiwa daripada keluarga Datuk Balasius Bula Ganggal untuk keselamatan jiwa bagi Datuk Balasius Bula Ganggal, Datin Josephine Nurina Afong dan Benedict Bula. Daripada Frederica Insil untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Yohanes Pembaptis alias Insil dan Monica alias Nuria Yong Doni Insil. Daripada Jesse Yugak dan keluarga untuk keselamatan jiwa bagi Markus Alus. Daripada Ilisi Jinovin Om Paganakan untuk keselamatan jiwa bagi John Bosco alias Henry Dabius Wong. Daripada keluarga Abraham Ajab Sasi untuk keselamatan jiwa bagi Abraham Ajab Sasi, Beatrice Ibi Lagan, Benjamin Jurus Ajab, Fiona Fredman, dan Justinius Abraham Ajab. Daripada Comeleta Kongoy untuk keselamatan jiwa bagi Sylvester Tabias Mayur. Daripada keluarga Romanus Johannes untuk keselamatan jiwa bagi Johannes Linggohun, Dennis J. Linggohun, Anthony J. Linggohun. Daripada Dorothy John Lansing untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa Terence Terry Pius Kosong. Daripada Apollonius bin Una untuk keselamatan jiwa bagi Lucia Imbayong Sadayoy Philip Una Bulandai. Daripada Julita Kunim Masabun untuk keselamatan jiwa bagi Agnes Bung Kikir Limboyo Masabun Dumpil, Norlina Kinjimon, Martin Ikok Ganggot, dan Mary Gisa Bambing. Daripada Saili alias Lili binti Labi untuk keselamatan jiwa bagi Kelly Elisa Kelvin dan Joseph Labi Gintal. Daripada Julita Kunim Masabun untuk keselamatan jiwa bagi Robert Watis Ikok. Daripada Nili Peter untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa untuk Helen Laudi, Peter Ongau, Barnabas Laudi, Francis Laudi, James Laudi, Christina Kongoy, Ongau Tinggak, Gopoko Suntan, Jacinta Ongau, Martin Ajun, Peter Gukis, dan Rujim Imbal. Daripada Jerinalius untuk keselamatan jiwa bagi Leonard J. Eng, Celestina Paulina Ling, Lius Afong, Liahim Sia, Justin Lius, dan semua jiwa-jiwa yang masih di api penyucian. Daripada keluarga Datuk Balasius Bula Ganggal untuk keselamatan jiwa bagi Datuk Balasius Bula Ganggal, Dustin Josephine Nurina Afong, dan Benedict Bula. Daripada Paula Damian Andui
untuk keselamatan jiwa bagi Nelson Petrus. Daripada Katie Quirinius, untuk keselamatan jiwa bagi Herbertus alias Herbert Jumil. Dan diminta oleh Sixtus Stanis untuk keselamatan jiwa Mina Ginting. Daripada Linus Gibun Kun Salam, untuk kesembuhan dari penyakit bagi Sabinus Linus. Daripada Paula Damian Andui, mohon kesembuhan dari penyakit dan perlindungan untuk semua anak-anak. Daripada Victor P. Paut, untuk Rowena Rosalia Apong, mohon kesembuhan dari penyakit dan perlindungan serta ketabahan hati untuk menghadapi masalah yang ada di dalam fikiran. Daripada seorang umat untuk Sheila Lia, mohon kesembuhan daripada penyakit, perlindungan dan kekuatan hati menghadapi penyakit. Daripada keluarga Basel Datuk Bula, untuk kesyukuran dan mohon perlindungan serta mohon kesihatan yang baik untuk Basel Datuk Bula, Susan Hill, Ben Edna Basel, Basel Christopher Jr., Bradley Isaac Basel, Andrea Sovilia Jane, dan Tia Talia Ben Edna. Daripada keluarga David Benedict, untuk Melvin dan Devlin David, mohon bantuan Roh Kudus agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan dan semoga dapat membuat keputusan yang baik. Dan daripada Joanna Antong, untuk dirinya sendiri, mohon kesembuhan dari penyakit dan juga perlindungan. Kita bawa semua intensi yang diminta ini dalam perayaan Misa Kudus sebentar lagi. Itadaw do karamayan, tadaw baino lumoyo om gumiak toko, it konsikahan miampai di Kristus, ituhan do konsikahan. Imogowit do toko di habar tosonong, do koponobusan do toko, om imogo moginwagu do toko, maya do koginawaan daw. Loyo kotimpunan, ada seru kedengaran.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Umat Allah yang terkasih, mari sebelum kita melanjutkan dengan perayaan liturgi ini, kita jemput anak-anak. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memasuki hari Minggu Advent ketiga, biasanya disebut sebagai hari Minggu Gaudete, yang berarti bersukacitalah karena Yesus semakin dekat, kelahiran Kristus akan datang. Dan paroki kita dalam waktu dekat ini, khususnya selama sepekan ini, sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan memasuki masa rohani dari hari Senin sampai hari Jumat ini, untuk mempersiapkan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan misa akan diadakan pada sore hari untuk sungguh-sungguh membantu kita, membawa kita untuk semakin menyiapkan diri kita untuk menyambut Kristus yang akan datang. Dan pada hari ini juga kita bersyukur bersama dengan gereja paroki ini, gereja keuskupan, karena salah seorang katekis tua yang ada di sini, Datuk Kincik, merayakan hari ulang tahunnya. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan mengirimkan beliau untuk membantu, mendukung pelayanan di keuskupan ini, di paroki ini. Dan juga kita bersyukur atas semua rahmat Allah yang telah Ia berikan bagi kita. Kita bersyukur karena Allah tetap mencintai kita. Untuk itu marilah mengawali misteri suci ini. Di hadapan Tuhan kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Mari kita mohon ampun daripadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Sumambayang toko. Oi Tuhan kinorohingan, ihai itulunu, imindad kopiyo do kosusuon di Kristus, kopuriman daa kopiyo, do koinsikahando, koponomposian, om kaanu yahai, daa do mangaramay, do karamayan diti miyampai, do koginawan, om koponong kotoluwadan, pokionuon dahai nga awi, iti maya di Kristus, itanaknu, ipoimpasi o memerintah miyampai dika, om di spiritu tobitua, iso kinorohingan di ingga o kopupuson. Amen. Kapamabaharan mantad propeta Japenia. Giakno do onsiko ay tanaktondu do Zion. Giakno do ologod oy Israel. Konsikono miampai di awi o ginawonu ay tanaktondu do Jerusalem. Naiduno do Tuhan ipinangukumandika. No pagiduno daw isangod ituhan iraja da Israel na po nga itatanga di kayo ingano itaraat ikorosi di kayo serano po do orikot o tadaw diri korikot ima oboros da Jerusalem Zion kada kersiyay kada pulagoso demumang miangkang inolongonnu ituhan kinaringan na po itatanga di kayo isusumangod di poin manang musika yung mga kapyo isyo kumade di kayo inuwaguan ko imay di siyo miyampay do ginawaan daw sumayaw may isyo miyampay do giyak do konsikahan do montok di kayo ibagal no po di ontok do tadaw do karamayan. Boros di Tuhan. Kotoloadan do kinorohingan. Giakno it konsikahan tu itatangado ko yuiagayo ko pio isiono isongulun to bituado Israel Topot kinorohingan no iko ponomposianku lumansanoku au oku orosian Tui Tuhan no iri kagarasanku iloyoku sumiliwisi odomono nobusku Miampai doong siko sumago ko doai Manta do torobong do koponomposian Mian no ikon sikahan
koto luwot no di Tuhan royo hono ngarandau poilo no ngawi o tulun di koy man ngawi daw di tangagayo pahabarono o ginayo do ngarandau doloyo kaparayahan doy di Tuhan Tumino monso isi odo koy maan tanga bantu Poilo ono ngawiri doit patotongkop do tanah Tulun do Zion loyo om giak no doon siko Tatanga di koyu iagayo kopiyo Isiono isong ulun to bituado Israel Tatanga do koyu iagayo Kapamahabaran mantad surat di Sankti Paulus doy tulun ngawi do Pilipi. Orohian no kuda do unsikaw ko, kasasari unsikaw no doy di Tuhan. Suguto ko, pokyunuan kuno po nga ikaw unsikahan do kayo. O kito nada do potitikid tulun o kawayo-wayoon do kayo di osonong, sabagi da tanda o somok namah kopyo ituhan. Aiso idoguno do tumongob. Katapi kiwaro na po o pokyonuan di koyo, sambayang no montok diri. Mokinsian do kinorohingan do montok di, miampay do sambayang om kapanong kotoladanan, om iri pibabasan do kinorohingan, ilobi gayo po komanta di ongorotian toko. Kanu imay mangumulig do ginawa di kayo, pamusarahan di kayo, idi Kristus Jesus. Boros di Tuhan. Kotoloadan doit kinorohingan. Nakatahak no doho iri Espiritu di Tuhan, pinoybok oku daw do mogowit di habar tosonong do di tongo mosikin. Haleluya,
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ramai orang bertanya kepada Yohanes, "Apakah yang harus kami lakukan?" Jawabnya, "Sesiapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia membahagikannya kepada mereka yang tidak mempunyainya. Dan sesiapa yang mempunyai makanan, dia hendaklah melakukan juga demikian." Pemungut-pemungut cukai yang datang untuk dibaptis juga bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami lakukan?" Jawabnya, "Janganlah meminta lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan bagimu." Para prajurit juga bertanya kepadanya, "Pada kami pula, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah merampas dan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Oleh karena orang ramai sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, jikalau dia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata akan semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah berada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam gudangnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak lagi nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang ramai. Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Kepisanangan umat Allah yang terkasih, hari ini dalam liturgi gereja kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga, hari Minggu Gaudete, hari Minggu sukacita. Karena itu warna liturgi pada hari ini sedikit berbeda. Biasanya pada hari Minggu Paskah ketiga, hari Minggu Prapaskah ketiga, hari Minggu Advent ketiga itu warna liturgi yang dipakai adalah warna liturgi pink. Kalau tiada pink, maka gereja akan menggunakan warna liturgi ungu. Tapi sebenarnya warna ini mau menggambarkan bahwa kita bersukacita karena Kristus sendiri. Kita bersukacita karena Kristus akan datang di tengah-tengah kita. Karena itu tadi dalam bacaan pertama, Nabi Sefanya mewartakan kegembiraan itu, bahwa dia mengajak kita bersukacita karena Tuhan akan datang. Kita bersukacita karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersukacita karena Allah ingin menyelamatkan kita. Dan sukacita itu menurut Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua, pertama-tama datang dari hati. Hati yang bersukacita akan membawa orang pada sukacita. Hati yang baik akan membawa orang pada hal yang baik. Tapi justru hati yang jahat justru akan mendatangkan petaka, bukan membawa sukacita bagi orang itu dan juga sukacita bagi orang lain. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yohanes berseru-seru, "Bertobatlah." Dia mengajak semua orang untuk bertobat karena Kristus akan datang. Yohanes bukanlah Mesias, meskipun orang banyak menyangka bahwa dia adalah Mesias. Karena itu Yohanes tadi memberikan penegasan dengan sangat jelas. Saya datang hanya untuk mempersiapkan, tetapi dia yang datang kemudian lebih berkuasa daripada aku,
Kalau aku membaptis dengan air, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia mau menggambarkan betapa Yesus sungguh adalah Tuhan. Dan dalam ajaran gereja dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah nabi terakhir dalam Perjanjian Lama. Sesudah Yohanes tidak ada lagi nabi lain, karena Yesus sendiri sudah datang. Dan dialah Tuhan, nabi, utusan Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita. Maka dalam ajaran gereja dikatakan bahwa sesudah Yesus tidak ada lagi nabi lain selain Allah sendiri, karena Allah sudah datang di tengah-tengah kita. Dan Yesus yang sama ini, dia akan datang kembali pada kedatangannya yang kedua. Dan dalam bacaan Injil hari ini ada hal yang menarik, karena banyak orang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Engkau menyuruh kami bertobat, tetapi apa yang harus kami lakukan? Dan Yohanes sesungguhnya berjumpa dengan 3 kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok orang banyak. Mereka datang bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Dan Yohanes bilang, yang harus kamu lakukan ialah kalau kamu punya 2 helai baju, hendaklah kamu bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kamu punya makanan lebih, kamu bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Orang banyak ini adalah gambaran kita semua. Yohanes mau kita berbagi dari apa yang kita miliki. Kalau kita punya kelebihan, mari kita berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Itulah arti pertobatan. Pertobatan bukan hanya ada di mulut, tetapi justru kemudian muncul dalam tindakan. Dan Yohanes mau kita semua mengisi masa pertobatan ini dengan mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan kemudian kelompok kedua, yakni para pemungut cukai. Kita tahu siapa itu para pemungut cukai. Kadang mereka berlaku tidak adil. Kadang mereka menagih lebih daripada yang sudah ditentukan. Dan Yohanes sesungguhnya menegur mereka. Kalau kemarin-kemarin kamu suka menagih lebih, mari saat ini kamu bertobat dengan menagih sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dan kelompok ketiga yang datang kepada Yohanes yakni para prajurit, para tentara. Mereka ini seringkali karena punya kuasa, suka menindas mereka yang kecil, suka memeras mereka yang kecil karena mereka punya kemampuan, karena mereka punya kuasa, karena mereka didukung oleh pemerintah. Maka Yohanes mengingatkan mereka untuk jangan memeras, jangan berlaku kasar terhadap yang lain. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan mengambil lebih dari tempat yang lain, karena itu sesungguhnya adalah dosa. Setelah merenungkan bacaan ini, saya kemudian sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Yohanes ternyata ingin supaya kita membuat hidup kita berarti bagi orang lain. Dari 3 kelompok yang Yohanes jumpai ini, Yohanes sebenarnya mau bilang bahwa pada masa tobat ini kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup juga untuk membuat hidup orang lain berarti. Kalau kemarin-kemarin lewat profesi-profesi kita merugikan orang lain. Mungkin lewat profesi-profesi kita mengambil apa yang bukan milik kita. Maka mari kita bertobat. Karena profesi kita pakai untuk melayani orang lain, melakukan kebaikan bagi orang lain, membuat hidup orang lain itu berarti. Kalau kemarin-kemarin mungkin lewat profesi kita, mungkin lewat cara hidup kita, ada begitu banyak orang yang dirugikan, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Karena Yesus yang datang ini membawa Roh Kudus untuk memurnikan hati kita, memurnikan jiwa kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan inilah panggilan kekristenan kita. Panggilan kita pertama-tama bukan merugikan orang lain, tapi membuat diri kita, membuat nilai kita berarti bagi orang lain. Dengan demikian Allah sungguh-sungguh hidup dalam diri kita.
Kenapa Yohanes bisa berseru demikian? Mengajak orang-orang untuk bertobat. Karena dia sendiri sudah melakukannya. Bahkan dia telah menetapkan hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber dan pusat hidupnya. Saya kira orang kalau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka akan berpikir tentang kebaikan. Kalau orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai sumber dan pusat hidupnya, maka yang lahir dari hatinya adalah kebaikan-kebaikan. Yang lahir dari dirinya adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan imannya. Karena beriman berarti mengenal Tuhan dengan baik dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup, terutama dalam relasi dengan orang lain. Orang beriman tidak boleh merugikan orang lain, karena iman itu seharusnya membantu kita untuk semakin mencintai orang lain dengan lebih baik. Masa tobat ini sungguh-sungguh adalah masa pemurnian hati kita, pemurnian niat kita. Dan orang baik itu sudah dimulai dari pikirannya, dari hatinya, dan kemudian lahir dalam tindakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami. Bagi gereja dan para pejabatnya, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menanamkan semangat optimis, penuh harapan kepada umat dan masyarakat sekitarnya. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. bagi mereka yang bertanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah mereka yang bertanggung jawab dalam masyarakat, agar dengan rela dan gembira berusaha untuk kemajuan dan peningkatan masyarakat. Kami mohon, Tuhan, dengarkan. bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka yang sedang kecewa dan bimbang dengan sinar cahayamu, agar dapat menghalau kekecewaan dan kebimbangan, serta tabah menghadapi kesulitan. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. bagi kita di sini, ya Bapa, sedarkanlah kami akan tugas panggilan kami, sehingga sanggup melaksanakannya dengan rela dan gembira hati. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. bagi pembangunan Gereja Baharu Sentresa Tambunan, ya Tuhan, semoga segala perancangan untuk pembangunan Gereja Baharu Paroki Sentresa berjalan lancar dan dipermudahkan. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. doa panggilan kita doakan bersama.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami melalui pewartaan firman-Mu dan perayaan sakramen-sakramen. Ya Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kami mohon kepadamu agar Engkau memanggil dari antara kaum muda kami untuk melayanimu sebagai padri dan religius di Keuskupan Keningau. Berilah mereka keberanian dan kekuatan untuk menyahut panggilan-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, berilah ibu bapa kesedaran agar mereka mendorong anak-anak mereka untuk bekerja dan melayani di ladang-Mu yang luas. Kami berdoa bagi para uskup, padri dan religius, dampingilah mereka selalu dalam menghadapi segala percobaan dan rintangan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka sehari-hari. Bagi para seminarian, postulen dan novis, tabahkanlah mereka ya Tuhan dalam menyahut panggilan-Mu untuk menjadi padri dan religius. Mari kita diam sejenak, kita persembahkan doa-doa kita untuk keluarga kita, orang-orang yang mengharapkan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sesaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Bimbinglah kami untuk melepaskan kepuasan diri kami, agar mampu menghampakan diri seperti Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Amin. Semasa collection berjalan, bersama kita memuji Tuhan dalam lagu Toimo no Mantat Dagai. Amen.
mengiringi persembahan ke meja altar, bersama kita memuji Tuhan dalam lagu Persembahanku. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Oi Tuhan, maya dititi tungkap i patahakon dahai, id kotumbayan om koginawaan, kitolombus nodaa, o kolubakan sogigisom ditiid kapamantangan dahay dika om kapanahak no daa
o pamakanan tobitua diti, doko ponomposian, pokio nuwon dahai, iti maya di Yesus Kristus, i Tuhan ya. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan. Dengan kasih sayang yang mengagumkan, dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan, kami berdoa.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan Uskup kami Cornelius Piong, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Lihatlah, inilah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, Saya saya tidak layak Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah sahaja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Semasa Komuni Kudus berjalan, kita menyanyikan lagu penyambutan dalam hening dan juga terang datanglah. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Sumambayang tokow. Oy kinorohingan do kobinsianan, kopogowit no daadoi dahay, o ekaristi diti, do koso kodunganu, poliongo yahay do manta do doso dahay, om posodiaw yahay, no do montok dita daudo, kinosusuan di mononobubos dahay, tu isiyo no ituhan do sogigisom. Amin. Amin. Umat dipersilakan duduk untuk mendengar makluman dan juga pengumuman. Sumbangan umat diterima untuk tabung pembangunan gereja baru daripada Nicole Kiting RM 1.200, Daria Antit RM 1.000, keluarga Samuel Dombuyon RM 500, Ona Teluma dan kawan-kawan RM 100. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saint Teresa Mini Bridal House masih lagi menyediakan perkhidmatan untuk pakaian pengantin dan juga perkhidmatan gubahan bunga. Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi nombor telefon yang ada di dalam risalah. Promosi jualan sabun cuci kain dan piring produk Saint Teresa ada dijual dengan harga RM10 satu botol untuk carian dana pembangunan gereja baru. Kepada umat yang bermurah hati untuk memberi sumbangan kewangan bagi pembelian bunga altar sempena Christmas nanti, sumbangan boleh dihantar ke pejabat paroki. Buku ruah bagi edisi Januari hingga Mac 2025 sudah boleh diperolehi di pejabat paroki dengan harga RM28 sahaja. Funfair sempena Christmas paroki Saint Teresa akan dibuka bermula pada 16 hari bulan Disember sehingga 25 Disember. Semua umat dijemput untuk memberikan sokongan. Pengumuman, mesyuarat bulanan KIPKK akan diadakan pada 15 Disember pada hari Ahad jam 11.30 pagi bertempat di Rumah Komuniti St. Anthony of Padua, Kampung Papar. Semua ahli KIPKK wajib hadir. Mempelajari ilmu pertolongan cemas. Satu kursus singkat akan diadakan pada 21 Disember pada hari Sabtu. Masa pendaftaran adalah pada pukul 7.30 sehingga jam 8 pagi bertempat di Dewan Gereja Saint Teresa. Sumbangan kasih RM30 akan dibayar pada hari pendaftaran. Semasa kursus ini, umat akan mempelajari teknik untuk melakukan CPR pada bayi dan dewasa, menyelamatkan mangsa tercekik menggunakan ADE, Automated External Defibrillator, dan juga asas pertolongan cemas. Pembelajaran secara hands-on bersama dengan pegawai perubatan yang bertauliah. Semua EJKT, MPP, Cook, KKD, belia, Komiti Keselamatan dan Warden sangat digalakkan untuk menghadiri dan juga umat yang berminat dialu-alukan untuk menyertai. Bagi yang berminat sila imbas kod QR yang terdapat di dalam risalah atau berhubung dengan Encik Norbert Rainus pada nombor telefon yang ada di dalam risalah. Carols by Candlelight peringkat paroki Saint Teresa akan diadakan pada 21 Disember hari Sabtu, didahului dengan misa kudus pada jam 6 petang di Gereja Saint Teresa Tambunan. Semua carolers pusat Cook dan KKD wajib hadir, begitu juga dengan umat turut dijemput untuk memeriahkan candlelight ini. Tridium persiapan Carols by Candlelight akan diadakan pada 16 hingga 18 Disember jam 6 petang di Gereja Saint Teresa.
Christmas konvoi kereta berhias Paroke Sentresa sempena Advent akan diadakan pada 23 Disember hari Isnin. Perjalanan bermula dari Cook Kitau pada pukul 6.30 petang. SFC Nambayan, St. Martin, Jalan Hospital, Papar, Tondulu dan seterusnya destinasi terakhir Gereja Sentresa. Semua umat diminta berkumpul di sepanjang jalan yang akan dilalui dengan menyalakan lilin masing-masing. Umat yang berminat untuk menyertai konvoi ini boleh berhubung dengan Encik Frederick Justin pada nombor telefon yang ada di dalam risalah. Pendaftaran baru bagi calon katekumen dan juga calon Ekaristi Krisma sesi 2025-2026 Paroke Saint Teresa bagi kanak-kanak 7 hingga 12 tahun yang belum dibaptis, remaja 13 tahun hingga 15 yang belum dibaptis, belia 16 hingga 20 tahun yang belum dibaptis, dewasa 21 hingga 70 tahun yang belum dibaptis. Bagi remaja dan dewasa 13 hingga 70 tahun yang sudah dibaptis tetapi belum menerima sakramen penyambutan dan krisma. Pendaftaran telah bermula pada minggu lepas sehingga 5 Januari 2025 jam 10 pagi hingga 11 pagi di Dewan Konoli. Seminar dan informasi panggilan menjadi padri keuskupan akan diadakan pada 17 hingga 19 Januari 2025 bertempat di Bundu Tuhan Retreat Center. Tarikh tutup penerimaan borang adalah pada 12 Januari 2025. Kepada yang berminat sila datang ke pejabat paroke. Dan penggiliran choir pada minggu hadapan akan dikendalikan oleh choir KBK Pusat. Pengumuman pertama perkahwinan. Eldrin Aaron, anak lelaki kepada Ferdinand Kimlin dan Elizabeth Miasin dari Kampung Tamoy, Kuala Penyu, akan berkahwin dengan Jacinta, anak perempuan kepada Simon Anthony Tom dan M. Sibia alias Yusbia Petrus dari Kampung Nambayan, Tambunan. Dedi Veldron, anak lelaki kepada Piedi Patrick G. Jamir dan Antonia Lazarus dari Kampung Nambayan, Tambunan, akan berkahwin dengan Dimitria, anak perempuan kepada Pauli Gampuka dan Florencia M. Malibin dari Kampung Kituntul, Tambunan. Mizi, anak lelaki kepada Zaiton Salumbi alias Gitun dan Lana Gadim dari Kampung Tontolop, Tambunan, akan berkahwin dengan Angeli, anak perempuan kepada Jacob Sapili dan Jubaida alias Nelly Pusis dari Kampung Moloson, Tambunan. Sesiapa yang mempunyai bantahan terhadap perkawinan sila maklumkan kepada padri paroke. Untuk lawatan orang sakit dan uzur, Paroke Sentresa akan dijalankan pada 17 hingga 19 Disember. Mohon untuk setiap pengerusi KKD mengambil tindakan. Pelayan liturgi misa harian, misa dan saat teduh, misa sunset dan ahad boleh rujuk di dalam risalah. Begitu juga dengan jadual pemimpin misa dan ibadat serta program paroke sepanjang minggu hadapan. Sekian pengumuman. Dijemput Romo untuk membuat cabutan nama bertua.
Patrick Ondo. Patrick Onda. Yang kedua, Abigail Alvin. Tania ya. Terima kasih kepada Romo dan juga Tania kepada yang bertua. Umat Allah yang terkasih, beberapa tambahan informasi. Yang pertama, selama pekan ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Krismas, dan kita akan dalam misa kita akan mendoakan persiapan kita dari hari Isnin besok sampai hari Jumat, dan akan ada misa setiap sore hari, kemudian setiap petang hari. Kemudian yang kedua, gereja juga dalam rangka Krismas ini, memeriahkan Krismas, membuat kegiatan lempar jaling-jaling. Karena itu bagi umat yang ingin terlibat, boleh pergi ke belakang gereja kita di sekitaran Dewan dan boleh mendukung kegiatan kita ini. Kemudian yang ketiga, di belakang kita dijual satu buku untuk penunjuk bacaan liturgi. Harganya 6 ringgit, umat bisa membelinya di belakang, dan untuk semuanya untuk pembangunan gereja kita. Dan yang keempat, hari ini kita bersyukur karena boleh dibilang salah satu tokoh umat awal, mereka yang masih hidup ya, salah satu di sini, Datuk Kincik, dia merayakan hari ulang tahun. Iman ini tumbuh bukan hanya karena para imam, tapi pertama-tama karena tenaga para katekis. Karena itu sebagai ungkapan syukur kita, terima kasih kita, Father Arji meminta kita untuk menyanyikan satu lagu Happy Birthday untuk beliau. Karena itu kita undang Datuk Kincik, tapi juga kita undang mereka yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini untuk maju ke depan. Datuk kami undang untuk maju ke depan. Tapi juga yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, kita nyanyi, Father Arji minta kita sebagai ucapan terima kasih kita untuk pengabdian beliau, kita nyanyikan satu lagu selamat ulang tahun. Tapi juga yang lainnya berulang tahun ya, saya undang maju. Datuk Kincik juga di sini ada mamanya Nester, juga beberapa tokoh awal gereja, mereka masih hidup. Kita bersyukur karena mereka masih ada bersama dengan kita juga.
tokoh-tokoh yang lain. Dan itu merupakan sebuah ungkapan syukur yang luar biasa dari kita. Terima kasih karena mereka lah tonggak-tonggak awal gereja, termasuk di keuskupan kita dan secara khusus paroki kita. Kita bersyukur untuk kehadiran orang-orang ini. Karena itu, terima kasih dan kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristis sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Santo Michael, malaikat agung, Belalah kami dalam pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan muslihat syaitan. Kami mohon dengan rendah hati, Semoga Allah mengusirnya. Ya Pangeran Bala Tentera Syurgawi, dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam neraka syaitan dan roh-roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh dunia untuk mencelakakan jiwa-jiwa. Amin. Sebagai lagu pengutusan bersama kita memuliakan Tuhan dalam lagu Mari Mewartakannya.